Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pasukan Serikat Subuh semuanya. Alhamdulillah kita kembali lagi di podcast kali ini ya teman-teman. Nah di podcast ini saya tuh mau sharing tentang salah satu ilmu yang baru saya dapatkan dari pengajian guru kami, beliau Abu Yal Habib Abu Bakar bin Hasan Az-Zabidi. Pengajiannya ini di kitab Minhajus Sawiyah, dikarang oleh atau disusun oleh gurunya gurunya guru kami. Beliau bernama Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau adalah salah satu ulama asal Mekah yang menyusun kitab ini, namanya Minhajus Sawiyah. Ini adalah kitab-kitab yang menjelaskan tentang adab-adab dalam orang-orang soleh, itu adab-adab orang soleh, dan masih banyak lagi tentang ilmu-ilmu yang masih jarang banget di zaman sekarang yang membahas tentang kitab ini gitu. Jadi saya merasa bersyukur banget bisa mendengarkan isi daripada kitab ini, yang mana saya juga nggak bisa membaca kitab, tapi Allah berikan kemudahan untuk meskipun cuma sebentar, sekitar 30 menit sampai 1 jam, bisa mendengarkan isi daripada kitab Minhajus Sawiyah oleh Abu Yal Habib Abu Bakar bin Hasan Az-Zabidi. Nah teman-teman, ternyata dalam pengajian tersebut Abu Yal menyampaikan bahwasannya kita semua yang memiliki telinga, memiliki mata, itu punya kewajiban untuk memberikan sesuatu kepada orang miskin. Ada satu hadis disebutkan di situ dalam kitab Kadal Faqru ayyakuna kufran. Artinya adalah pada intinya kemiskinan atau kefakiran itu ternyata bisa membuat orang kafir gitu. Jadi kita sebagai orang muslim itu ternyata punya tanggung jawab ketika kita melihat ada orang yang susah. Itu wajib kita tolong. Karena ketika kita nggak menolong, kita akan mendapatkan pertanggungjawabannya kelak. Kita punya mata, kita punya telinga, punya tangan. Ketika kita mampu ya teman-teman, punya kemampuan untuk memberi, terus kita nggak memberi, itu ternyata kita dapat pertanggungjawaban. Ini saya baru tahu ilmu ini dari Abu ya. Ternyata memang ya ilmu ini mungkin bagi orang awam seperti kita, ilmu ini cukup berat dan cukup dalam gitu, tapi semoga ini bisa kita terima bersama-sama bahwasanya ternyata kita punya tanggung jawab nih kepada orang-orang di sekitar kita, kepada kita sebagai umatnya Rasulullah. Ketika mata kita melihat, telinga kita mendengar, ada orang di sekitar kita yang butuh dibantu, ternyata kita nggak bantu, itu kita punya pertanggungjawaban. Nah ini saya juga melanjutkan dari kisah yang pernah disampaikan oleh Abuya pada waktu itu, pada masanya Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, bahwasannya ada seseorang itu yang mencuri di suatu desa ya, mencuri peternakan atau hewan-hewan yang kemudian itu benar-benar merugikan gitu, merugikan orang yang ada di sana. Ternyata setelah dicari tahu oleh Imam Ali bin Abi Thalib, orang ini mencuri, kemudian hasilnya itu diberikan kepada pedesaan pedalaman yang mana mereka itu orang-orang miskin di dalamnya, orang-orang yang lapar, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang kecil. Dan orang yang mencuri ini ternyata tidak sepeser pun dan tidak satu hewan pun memakan, murni diberikan kepada orang tersebut. Kemudian pada saat Imam Ali bin Abi Thalib mendengarkan itu, Imam Ali bin Abi Thalib tercengang dan kemudian menyampaikan kepada orang-orang. Intinya adalah lihatlah gitu, kalau misalkan ya orang yang mencuri ini telat bersedekah karena tidak memberikan orang yang pedalaman ini, maka satu kampung itu akan melepaskan agamanya karena kemiskinan itu. Nah makanya teman-teman, kita banyak sekali, mungkin teman-teman juga pernah dengar ya bahwasannya ada gitu ya, mungkin di pedalaman-pedalaman atau kampung-kampung tertentu yang di sana tidak ada zakat, tidak ada sedekah, tidak ada infak. Kemudian akhirnya mereka, mohon maaf ya, mungkin akhirnya diiming-iming lah untuk pindah dengan agama yang lain, tapi semoga kita dihindarkan dengan itu. Nah ternyata ketika kita punya tetangga yang seperti itu atau punya orang-orang yang seperti itu, nah kita punya tanggung jawab teman-teman untuk membantu gitu semampu kita. Itu minimal kita bisa memberikan tanggung jawab kita untuk kita udah bertanggung jawab nih. Misal kita cuma bisa ngasih beras 1 kilo ataupun telur, minimal kita punya tanggung jawab untuk memberikan kepada orang tersebut. Nah teman-teman, alhamdulillah hari ini kita punya ilmu yang baru dari Abu Yal Habib Bakar bin Hasan Az-Zabidi. Semoga ini bisa kita terapkan dan kita memberikan kesadaran kepada diri kita bahwasannya ketika kita punya kemampuan untuk memberi, maka ayo berikan gitu. Karena ketika tidak, kita akan memiliki pertanggungjawaban kelak.
kenapa kamu bisa bantu ternyata kamu nggak bantu gitu. Bismillah ya teman-teman, semoga dengan wasilah kita, ikhtiar kita untuk sedekah setiap hari itu juga salah satu ikhtiar kita untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan teman-teman juga bisa memulai untuk menumbuhkan bibit-bibit kedermawanan, empati, sosial, kemanusiaan dirinya itu dengan berbagi sekecil mungkin. Ketika teman-teman melihat orang-orang yang di dekat teman-teman jalan, mungkin kadang ya Kiki beberapa kali ke minimarket gitu, ketemu orang yang kayak ngais-ngais sampah gitu. Ya Allah, saya nggak tahu sih itu apakah cari makanan atau cari rongsokan, tapi di situ kasihan gitu. Nah itu teman-teman bisa lah memberikan mungkin sekedar 10.000 atau 20.000, tapi itu insya Allah akan bermanfaat buat orang tersebut. Mungkin melihat anak kecil yang masih sekolah tapi harus cari rongsokan, atau mungkin akhirnya merelakan sekolahnya yang karena gak punya biaya, merelakan waktu sekolahnya akhirnya untuk bekerja mencari rongsokan membantu orang tuanya. Dan masih banyak lagi pasti kita akan menemukan hal-hal yang sedemikian rupa. Dan teman-teman juga bisa membantu walaupun sedikit dengan kasus-kasus yang seperti itu. Semoga kita dihindarkan dari pribadi-pribadi yang kurang baik. Semoga hati kita juga dibuka sama Allah, ya, hidayah, inayah, maghfirah, dan kita diberikan kemampuan untuk bisa membantu orang-orang, terutama orang-orang yang di sekitar kita. Dan teman-teman jangan lupa ya, selain teman-teman memperhatikan orang-orang di sekitar yang saya sebutkan tadi, teman-teman perhatikan dulu juga orang-orang yang kerabat lebih dekat, mungkin punya anak yatim, sepupunya, keponakannya. Nah itu lebih didahulukan, baru setelah itu teman-teman bisa sedekah keluar. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi ilmu, reminder, semangat, kesadaran kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.